Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Zahin Production. Kali ini kita akan membahas tentang cara bersuci dari najis. Nah, sebelum itu, untuk memberi semangat kepada kami, tolong di-subscribe channel ini. Baik, teman-teman. Kali ini sebelum kita mempelajari tentang najis, cara bersuci dengan najis, mari kita mempelajari tentang pengertiannya dulu. Dalam bahasa Arab, najis itu disebut dengan khubus. Atau khubus itu artinya kotoran. Jadi bisa diartikan secara bahasa, najis adalah sesuatu yang kotor atau yang menjijikkan. Tapi diingat, tidak semua yang kotor itu najis ya, tidak semua yang kotor itu najis. Karena kadang-kadang kotor itu perspektif. Orang yang kerja di kantoran kena tanah, kena debu, itu menganggap dirinya kotor. Baju kena debu menganggap kotor, padahal itu bukan najis. Jadi tidak semua kotor itu najis. Gitu. Jadi tapi secara bahasa, najis itu khubus atau sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikkan. Contohnya seperti bangkai manusia atau ya mayat lah, bangkai hewan, daging anjing, babi, darah, potongan daging hewan, itu semua termasuk dalam najis. Nah, baik, kita mempelajari dulu. Apa kita pelajari tentang benda-benda najisnya dulu. Nah, pertama bisa kita lihat dari bangkai. Jadi semua hewan ataupun manusia kalau sudah mati menjadi bangkai, disebut dengan bangkai. Dan ketika sudah menjadi bangkai, maka najis apabila kita menyentuhnya. Ketika kita menyentuhnya, maka kita harus membersihkan kalau kita pengen bersuci. Itu termasuk bangkai. Nah, itu kecuali hewan-hewan laut, jadi ikan. Hewan-hewan laut, ikan dan juga belalang. Ya, itu tidak termasuk najis. Bangkai hewan laut, bangkai ikan laut ataupun bangkai belalang itu tidak disebut najis, ataupun semua yang berasal dari laut itu tidak najis. Nah, sebagaimana diterangkan dalam hadisnya Bukhari, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan suci juga bangkainya. Jadi semua yang berasal dari laut, hewan-hewan laut itu suci, walaupun sudah bangkai tetap boleh dimakan, tidak termasuk najis. Nah, darah itu juga termasuk najis, kecuali dua darah, yaitu darah hati dan limpa. Jadi kalau hati hewan itu boleh dimakan, limpanya juga boleh dimakan. Kenapa? Karena itu tidak termasuk darah yang dinajiskan. Jadi itu boleh. Nah, selain itu ada juga daging anjing maupun babi. Ini juga termasuk najis. Sebagaimana di hadis Nabi, idza walaghal kalbu, apabila anjing itu menjilat bejana, fi inain di bejana ahadikum, falyurakkihi summa liyuksilahu sab'a marratin. Maka dia harus dibersihkan bejananya itu, kemudian dibasuh sebanyak 7 kali. Artinya apa? Anjing maupun babi itu termasuk hewan yang najis. Selain itu juga bagian potongan. Misalnya kok kita ada kambing di jalan ketabrak motor truk, kakinya putus satu. Kambingnya masih hidup. Maka kakinya ini termasuk najis, tidak boleh dimakan. Ini juga haram, tidak boleh dimakan. Kalau kita menyentuh kakinya yang putus itu, maka tangan kita harus kita bersihkan dengan cara toharoh untuk membersihkan najis, gitu ya. Muntah, air kencing, semua kotoran manusia maupun kotoran hewan itu juga termasuk najis. Khomer atau minum-minuman yang memabukkan itu juga termasuk najis. Nah, itu contoh barang-barang yang najis. Kemudian
Apakah barang-barang itu bisa berubah menjadi bersih? Bisa. Apakah barang-barang itu bisa berubah menjadi suci? Bisa. Atau tidak menjadi najis? Bisa. Ada empat macam perubahan dari benda najis menjadi benda yang tidak najis. Yang pertama dibersihkan dengan air. Nanti cara-caranya itu kita bahas di akhir pembahasan ini ya. Yang kedua, apabila barangnya itu atau bendanya itu berubah, contoh khamr atau ya khamr itu minuman keras yang saking lamanya kemudian berubah menjadi cuka, itu juga sudah tidak najis otomatis. Atau darah kozal, darahnya rusa yang berubah menjadi minyak wangi atau minyak whisky secara alami, itu juga itu tidak najis ya. Jadi ada beberapa benda yang berubah sendiri dari najis menjadi tidak najis. Yang ketiga, bisa juga dengan cara dibakar dengan api. Nah, ini menurut mazhab Hanafiyah. Jadi menurut Imam Hanafi dan ulama-ulama Hanafiyah, membakar kotoran itu bisa menghilangkan kenajisannya. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan juga menurut Hanabilah, api ini tidak membersihkan najis. Tapi kalau menurut Hanafi itu membersihkan najis api. Yang keempat adalah disama. Ini khusus untuk kulit ya, disama. Nah, kemudian kita masuk ke tadi membersihkan najis dengan air. Nah, untuk membersihkan najis dengan air, maka kita juga harus tahu macam-macamnya dulu. Karena macamnya najis otomatis berpengaruh dengan cara membersihkannya. Yang pertama, ada najis itu disebut dengan najis mukhaffafah atau najis ringan. Ini hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Dan ini umurnya kurang dari 2 tahun, kurang dari 1 tahun, 6 bulan ya. Jadi tapi insya Allah sekarang itu jarang ya, insya Allah jarang, karena kebiasaan sudah 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan itu biasanya bayi sudah mulai diajari makan ya, lewat bubur dan lain sebagainya itu gitu ya. Tapi ini khusus laki-laki. Kalau perempuan tidak termasuk najis ringan. Kemudian najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Jadi najis mutawasitoh, najis sedang itu contoh seperti darah, kotoran, bangkai gitu ya, muntah-muntahan gitu ya. Itu semuanya adalah najis mutawasitoh. Nah, ini caranya adalah tadi yang pertama yang najis mukhaffafah itu cukup dipercikkan air aja, disiram air aja, sudah bersih. Kalau mutawasitoh ini, yang kedua ini, maka dibersihkan pakai air sehingga hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Karena udah dibersihkan, baunya kok masih ada, nggak apa-apa. Atau udah dibersihkan, warnanya masih ada, nggak apa-apa. Tapi kalau bau sama warna masih ada, harus dibersihkan lagi sampai bersih, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis berat. Ini hanya untuk hewan babi maupun anjing, entah rambutnya, kakinya, lidahnya, kulitnya, air liurnya, itu termasuk najis berat. Apabila kita terkena ini, ataupun hewan-hewan yang lahir dari babi maupun anjing, misalnya babi kawin silang dengan kucing atau kawin silang dengan kerbau, babinya melahirkan hewan setengah kerbau setengah babi, maka itu juga termasuk najis mughalladhah, najis besar. Nah, cara membersihkan gimana? Disiram 7 kali, disiram sampai 7 kali. Salah satunya bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3,
bisa nomor 4 gitu ya. Kemudian apa? Bisa nomor 5, bisa nomor 6 itu dicampur dengan pasir. Kenapa kalau tidak nomor 7? Karena setelah nomor 7, kalau kita ke 7 berarti kita nyiram lagi jadi 8 kali gitu ya. Jadi karena 7 kali ya silakan. Salah satunya dengan pasir membersihkannya. Gitu ya. Itu adalah cara-cara bersuci dengan najis. Secara istimbatnya bisa dengan air tadi, maka caranya ada 3 macam, mengikuti apakah itu najis mukhafafah, najis mutawasithah atau najis mughaladhah, ataupun dengan dibakar itu bagi madhab Hanafi, ataupun dengan disamak kalau kulit hewan, ataupun hewan apapun benda di situ berubah sendiri menjadi apa? Benda yang tidak najis. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.